Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskarima dari IAIN Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang munasabah Al-Quran dan nasih mansukh. Langsung saja, pengertian munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran dalam etimologis berarti al-mushkalah dan al-muqarrabah, yang berarti saling menyerupai dan saling mendekati. Sedangkan secara terminologis, munasabah berarti adanya keserupaan dan kedekatan di antara hubungan berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan. Macam-macam munasabah Al-Quran. 1. Munasabah ayat dengan ayat. 2. Munasabah antar nama surat dengan kandungan isinya. 3. Munasabah antar ayat dengan ayat dalam satu surat. Pengertian nasih mansukh. Nasih merupakan isim fa'il dari fi'il madi yang bermakna menghapus. Sedangkan mansukh merupakan isim maf'ul dari fi'il madi yang bermakna yang dihapus. Jadi, nasih adalah ayat pengganti dan mansukh adalah ayat yang telah diganti. Macam-macam nasih dan mansukh. 1. Al-Quran dinasih dengan Al-Quran. Contohnya, Quran Surat Al-Anfal ayat 65 dinasih dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 66. Kedua, Al-Quran dinasih dengan As-Sunnah. Contohnya, ayat tentang wasiat terhadap kedua orang tua dan kerabat telah menghapus hukumnya dengan hadis Nabi yang bersabda, "Ketahuilah bahwa tidak ada wasiat terhadap ahli waris." Contoh ayat lain tentang hukum cambuk bagi perempuan dan laki-laki yang berzina dengan 100 kali cambuk dinasakh oleh hadis tentang rajam. Ketiga, As-Sunnah dinasakh dengan Al-Quran. Keempat, As-Sunnah dinasakh dengan As-Sunnah. Contohnya, As-Sunnah yang dinasakh dengan As-Sunnah adalah seperti larangan berziarah kubur pada waktu permulaan Islam. Kemudian Rasul dengan hadisnya yang lain membolehkan ziarah kubur setelah masyarakat melihat hakikat ziarah kubur. Cara mengetahui nasakh mansukh. 1. Keterangannya tegas dan Nabi atau sahabat. 2. Kesepakatan umat tentang menentukan bahwa ayat ini nasakh dan ayat itu mansukh. 3. Mengetahui mana ayat yang lebih dahulu turun dan mana yang akhir, dilihat dalam perspektif sejarah. Nasakh tidak terjadi kecuali pada amar dan nahi, baik secara jelas dalam suruhan atau dalam bentuk berita yang mengandung makna perintah dan makna larangan. Oleh karenanya, nasih tidak terjadi pada masalah akidah, berita yang tidak mengandung perintah, serta etika dan akhlak. Hikmah adanya nasih dan mansukh. 1. Meneguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. 2. Mengetahui proses tasyri'. Tasyri' adalah penetapan dan penerapan hukum Islam, dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta illatul hukmi. Ketiga, perkembangan syariat menuju kesempurnaan. 4. Menghendaki kemudahan dan kemudahan terhadap umat manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.